Assalamualaikum Bapak dan Ibu semua, para guru non-ASN di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga Bapak dan Ibu semua selalu dalam keadaan sehat, bahagia, panjang umur, dan melimpah berkah. Nah, Bapak dan Ibu semua, mungkin di antara Bapak dan Ibu semua, ada yang saat ini sedang merasa cemas, sedang merasa khawatir, atau merasa takut terkait dengan banyaknya kabar atau banyaknya isu yang menyebutkan bahwa guru non-ASN tidak boleh mengajar lagi pada tahun 2027 nanti. Nah, Bapak dan Ibu semua, ini ada kabar yang sangat melegakan, kabar yang sangat menggembirakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terkait dengan banyaknya rumor atau banyaknya kabar yang menyebutkan bahwa guru non-ASN itu tidak boleh mengajar lagi tahun depan. Tonton video ini sampai habis Bapak dan Ibu semua, biar tidak ada guru non-ASN yang mengalami kesimpang siuran atau termakan hoak dari berbagai kabar di media sosial. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini dulu ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, kalau kita membicarakan tentang guru non-ASN saat ini yang menjadi salah satu pembicaraan panas, itu adalah terkait dengan kabar atau rumor yang menyebutkan bahwa guru non-ASN itu tidak boleh mengajar lagi tahun 2027 nanti. Nah, kabar atau rumor itu akhirnya menjadi pembicaraan tidak hanya di tengah para guru non-ASN, tapi juga para politikus. Selain itu juga para pegiat pendidikan itu juga sudah angkat suara mengenai kabar itu. Tapi tenang saja Bapak dan Ibu semua, tidak perlu khawatir. Karena apa? Ini sudah ada pernyataan yang resmi, pernyataan yang valid, dan tentu saja ini pernyataan yang sangat melegakan atau menggembirakan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Jadi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah itu menepis kabar yang menyebutkan bahwa guru non-ASN itu tidak boleh untuk mengajar lagi tahun 2027 nanti. Nah, ini saya ambilkan dari pernyataan resmi yang sudah diposting atau dipublikasikan di media sosial resmi milik Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kita bahas pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua. Jadi dari sini itu kan di gambar pertama itu titel atau judulnya itu adalah guru non-ASN tidak bisa lagi mengajar tahun depan. Cek faktanya yuk. Nah, di gambar kedua ini kan sudah dijelaskan bahwa berdasarkan data per 31 Desember tahun 2024 masih terdapat 196.000 guru non-ASN yang aktif mengajar di satuan pendidikan yang dikelola pemerintah daerah. Pemerintah pusat dan pemerintah daerah memiliki kewajiban mendasar untuk menjamin keberlangsungan pendidikan dengan memastikan ketersediaan guru yang memadai sesuai amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Di dalam keterangannya itu juga disebutkan bahwa surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 diterbitkan agar proses pembelajaran tetap berlangsung. Yang kedua, guru non-ASN tetap dapat menjalankan tugasnya dan juga mendapatkan haknya. Dari situ sudah cukup jelas ya Bapak dan Ibu semua, sebelum nanti kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi dari situ itu kan sudah clear termasuk tentang surat edaran. Nah, di dalam surat edaran itu kan memang tujuannya atau penerbitnya itu ditujukan agar guru non-ASN itu bisa tetap menjalankan tugasnya dan juga bisa untuk mendapatkan haknya sebagai tenaga pendidik. Nah, dari keterangan yang sudah dipublikasikan atau sudah diposting oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, itu kan sudah jelas bahwa ternyata guru non-ASN itu tetap mendapatkan jaminan untuk menjalankan peran atau tugasnya. Yang kedua, hak mereka itu juga sudah dijamin. Ini artinya merupakan kabar yang gembira ya Bapak dan Ibu semua bagi semua guru non-ASN di seluruh Indonesia. Ini adalah keterangan atau penjelasan lanjutan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ya Bapak dan Ibu semua. Nah, kita baca pelan-pelan biar semuanya clear. Sekali lagi, biar tidak ada kesimpang siuran di tengah para guru non-ASN dan juga biar tidak ada guru non-ASN yang termakan dengan berbagai konten hoak di media sosial. Nah, dari penjelasan ini kan sudah disampaikan bahwa
Bagi guru non-ASN yang sudah terdaftar di data pendidik sampai 30 Desember 2024 dan aktif mengajar, tetap bisa melaksanakan tugasnya dan berhak mendapatkan tunjangan profesi guru atau TPG jika memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi beban kerja. Kemudian yang kedua adalah mendapatkan insentif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah jika memiliki sertifikat pendidik dan belum memenuhi beban kerja. Yang ketiga, akan mendapatkan insentif dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah jika belum memiliki sertifikat pendidik. Pemerintah daerah atau Pemda bisa memberikan penghasilan lainnya kepada guru non-ASN sesuai kemampuan anggaran daerah masing-masing. Dari sini juga sudah dijelaskan bahwa pemerintah terus berkomitmen untuk melakukan penataan guru secara bertahap dan memastikan setiap anak Indonesia tetap mendapatkan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua. Ini juga ada penjelasan dari Ibu Nunuk Suryani. Kita ketahui bahwa Ibu Nunuk Suryani ini merupakan Dirjen Guru dan Tenaga Kependidikan. Beliau itu menyatakan di dalam surat edaran itu memberikan kepastian jaminan pada guru non-ASN untuk tetap boleh mengajar, menjamin mereka untuk tidak diberhentikan karena pemerintah daerah butuh pegangan hukum untuk tetap bisa memperpanjang mereka. Bapak dan Ibu semua, para guru non-ASN tadi sudah clear ya, sudah jelas penjelasan atau pernyataan yang sudah disampaikan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, termasuk juga penjelasan dari Ibu Nunuk Suryani. Dari sini, kenapa tadi saya menyatakan bahwa ini merupakan kabar yang melegakan atau kabar yang menggembirakan, karena ini menyangkut tentang nasib ratusan ribu guru non-ASN di seluruh Indonesia. Kita sama-sama menyadari bahwa selama ini atau saat ini itu kan memang sempat beredar berbagai kabar bahwa yang menyatakan bahwa guru non-ASN itu dilarang untuk mengajar tahun 2027 nanti. Tapi dengan penjelasan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah serta pernyataan dari Ibu Nunuk Suryani, semoga saja ini menjawab keresahan, menjawab kecemasan, atau menjawab ketakutan dari para guru non-ASN. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana respon dari daerah terkait dengan dikeluarkannya surat edaran tersebut? Nah, ini sudah ada pernyataan atau pengumuman resmi yang sudah disampaikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat. Kita baca pelan-pelan ya Bapak dan Ibu semua. Jadi, Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat, Bapak Purwanto, itu memberikan apresiasi tinggi terhadap diterbitkannya Surat Edaran Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang penugasan guru non-ASN pada Satuan Pendidikan Daerah tahun 2026. Beliau mengatakan bahwa kebijakan itu menjadi solusi krusial bagi kepastian status dan kesejahteraan ribuan guru honorer, khususnya di wilayah Jawa Barat. Beliau juga menyatakan bahwa penerbitan surat edaran itu menghapus keraguan pemerintah daerah dalam mengalokasikan anggaran bagi gaji guru non-ASN. Nah, ini adalah pernyataan resmi dari beliau ya Bapak dan Ibu semua. Jadi pihaknya itu berterima kasih kepada Bapak Menteri. Sebelum edaran dikeluarkan, pihaknya menemui jalan buntu terkait mekanisme penggajian sekitar 3.800 tenaga honorer di Jawa Barat. Dengan adanya dasar hukum yang kuat ini, pihaknya bisa mencairkan hak guru tersebut. Beliau itu juga menekankan bahwa besaran penghasilan di Jawa Barat disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah dengan rata-rata di angka 2.300.000 berdasarkan analisis beban kerja. Nah, Bapak dan Ibu semua, dari penjelasan yang disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Jawa Barat tadi, ini bisa menjadi pegangan bagi Bapak dan Ibu semua, para guru non-ASN yang saat ini mengalami kebingungan atau kekhawatiran atau ketakutan atau kecemasan terkait apakah masih boleh mengajar di tahun 2027 atau tidak.
Bapak dan Ibu semua, jawabannya adalah guru non-ASN itu tetap boleh mengajar di tahun 2027 nanti karena sudah ada regulasi atau payung hukum atau landasan hukum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Itu artinya Bapak dan Ibu semua tidak perlu khawatir lagi dan tentu saja Bapak dan Ibu semua bisa untuk menjalankan tugasnya untuk mendidik anak-anak bangsa dengan lebih tenang lagi, kemudian juga tentu saja harapannya agar mutu pendidikan di Indonesia itu juga semakin baik lagi. Kalau menurut Bapak dan Ibu semua bagaimana? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita doakan agar kesejahteraan para guru non-ASN di seluruh Indonesia semakin baik lagi dan juga mutu atau kualitas pendidikan di Indonesia itu juga semakin meningkat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.